Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silmi Nurfitrasari. Saya dari kelas PAID. Di sini saya akan mempresentasikan tentang landasan kurikulum dan landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu landasan kurikulum. Kurikulum adalah sesuatu yang sangat besar yang mempengaruhi kehidupan pendidikan manusia. Kurikulum itu ibaratnya suatu pondasi bangunan di mana pondasi ini tuh harus kuat dan kokoh agar si bangunan ini tidak mudah runtuh. Ada 5 pondasi di dalam kurikulum. Yang pertama yaitu dasar falsafah harus kuat. Yang kedua yaitu harus ada faktor-faktor sosial budaya di mana pendidikan itu harus dijalankan dan diimplementasikan. Yang ketiga yaitu kemajuan iptek yang harus dibangun untuk memperkokoh bangunan kurikulum. Dan yang keempat yaitu harus melihat siswa karena siswa adalah subjek dari kurikulum. Dan yang terakhir yaitu teori belajar yang berkaitan sebagaimana kurikulum itu akan dilaksanakan. Nah, di Indonesia itu menggunakan kurikulum dan pondasi kurikulumnya itu yang dilihat dari 5 aspek yang tadi saya sebutkan. Kurikulum mengharapkan setiap manusia untuk hidup secara bersama-sama dalam keberagaman. Hal ini masuk ke dalam landasan sosial. Konten kurikulum harus dilihat dan dikembangkan dengan benar, sehingga siswa dapat mempelajari dan memiliki kemampuan yang terkait dalam bidang itu. Subjek kurikulum adalah anak. Guru itu bertugas bagaimana caranya si kurikulum ini atau si materi ini sampai kepada si anak. Kurikulum itu diolah dan disetting oleh guru supaya anak bisa memahami isi konten dari kurikulum tersebut. Rasio ideal di dalam kelas itu 1:30. Lebih kecil pun lebih baik karena guru bisa melihat karakteristik masing-masing dari setiap anak tersebut. Jika siswanya banyak, guru pun akan kesulitan untuk melihat karakteristik setiap anak. Tapi kalau misalnya di dalam kelas itu sedikit, jadi guru tuh bisa mengetahui secara detail masing-masing dari anak itu. Salah satu konten yang harus dipelajari yaitu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau disingkat dengan iptek. Selanjutnya, saya akan membahas landasan pengembangan kurikulum. Peranan kurikulum itu ada 3. Yang pertama, peranan konservatif, yang artinya yaitu mempertahankan nilai dan budaya yang masih relevan. Yang kedua yaitu peranan kreatif, yang artinya mengembangkan nilai-nilai baru atau mengembangkan hal-hal yang baru. Dan yang ketiga yaitu peranan evaluatif, yaitu memilih dan menilai nilai-nilai pengetahuan dan budaya yang masih relevan. Ada 4 landasan yang harus diketahui, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial budaya, dan landasan ipteks. Nah, yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis yaitu menggunakan filsafat. Filsafat itu adalah cara berpikir yang menyeluruh dan mendalam, dan juga filsafat itu ilmu pengetahuan tentang kebenaran. Di dalam kurikulum itu harus didasari berpikir yang mendalam, yang kuat melalui analisis logis. Bidang telaah filsafat ada 3, yaitu logika,
estetika untuk mengetahui yang benar dan yang salah. Dan yang kedua yaitu etika yaitu untuk mengetahui yang baik dan mana yang buruk. Dan yang ketiga yaitu adalah estetika, yaitu untuk mengetahui mana yang indah dan mana yang tidak indah atau yang jelek. Di dalam landasan filosofis ini terdapat aliran-aliran yang berbeda-beda dan memiliki tujuan dan usulan konten yang beda. Aliran yang pertama itu yaitu aliran idealisme. Aliran idealisme ini yaitu bertujuan untuk membentuk karakter atau mengembangkan potensi, bakat, dan kebajikan sosial yang ada pada diri siswa itu. Yang kedua yaitu aliran realisme. Aliran realisme itu tujuannya menyesuaikan secara tepat dalam hidup dan dapat melaksanakan tanggung jawab sosial. Di dalam aliran realisme ini diharapkan si siswa dapat menyesuaikan dirinya di dalam lingkungan. Nah, yang ketiga yaitu aliran pragmatisme, yaitu tujuannya si siswa ini harus bisa memecahkan masalah-masalah yang baru yang akan dihadapinya. Yang keempat yaitu aliran eksistensialisme, yaitu mendorong siswa untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Yang kelima yaitu aliran perennialisme. Tujuannya memperoleh pengetahuan tentang prinsip-prinsip atau gagasan besar yang bisa dirubah siswa. Yang keenam yaitu aliran esensialisme. Tujuannya itu untuk meneruskan warisan budaya dan sejarah melalui pengetahuan inti yang terakumulasi, di mana si siswa ini diharapkan untuk setiap mempunyai niatan untuk pergi ke sekolah itu dia untuk belajar gitu, sehingga guru itu harus mendidik moral si siswa ini dengan baik. Ketujuh yaitu aliran rekonstruktivisme, yaitu tujuannya adalah bertanggung jawab menciptakan aturan sosial yang ideal. Si siswa ini bisa mewariskan nilai budaya yang positif, sehingga guru memberikan nilai dan karakter yang baik kepada peserta didik agar siswa itu bisa menerapkannya. Selanjutnya yaitu landasan psikologi. Ini adalah pembahasan landasan yang kedua ya. Nah, landasan psikologi ini adalah landasan yang mempelajari tentang perilaku manusia. Dalam pengembangan kurikulum ini, setiap anak harus berkembang dan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Kriteria psikologi yang pertama yaitu pembelajaran berada di bawah pengaruh langsung oleh guru. Nah, yang kedua itu pembelajaran harus menyenangkan dan nyaman bagi siswa, agar si siswa ini atau peserta didik ini tidak mudah bosan dengan materi atau penyampaian. Teori psikologi ini ada dua. Yang pertama, psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan itu adalah karakteristik perilaku siswa berkembang untuk menyesuaikan dengan hasil didikan sesuai dengan usianya. Nah, yang kedua ini psikologi belajar, di mana psikologi belajar itu perkembangan belajar melalui proses peniruan, latihan, dan bimbingan. Hal yang harus diperhatikan yaitu siswa selalu berkembang sesuai tugas perkembangannya. Individu adalah makhluk yang unik dan siswa itu bersifat dinamis. Dari belajar ya, psikologi itu belajar gitu, belajar. Di sini tuh ada psikologi pembelajaran. Nah, belajar itu diartikan sebagai terjadinya perubahan tingkah laku ke arah yang positif. Nah, perubahan tingkah laku ini ke arah yang positif itu melalui pengalaman. Selanjutnya saya akan membahas landasan yang ketiga, yaitu landasan sosiologis. Landasan sosiologis itu kurikulum dikembangkan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan stakeholder atau penggunaan lulusan. Nah, di dalam kurikulum ini
ada diversifikasi kurikulum, yaitu potensi-potensi di wilayah setempat dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya. Dalam sosial budaya ini, pendidikan mempersiapkan generasi muda untuk terjun ke dalam kehidupan masyarakat. Nah, sifat pendidikan yang perlu dipahami yaitu pendidikan mengandung nilai yang bersifat sosial. Nah, keempat yaitu atau yang terakhir adalah landasan ipteks. Ipteks ini singkatan dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Landasan ini itu perkembangan kurikulumnya harus disesuaikan dengan perkembangan ipteks itu sendiri, di mana ilmu pengetahuan dapat diberikan sumbangan kepada bidang-bidang kehidupan dan teknologi. Cara memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan tools, alat dan bantuan pikirannya. Sedangkan seni, bagian yang harus dipelajari oleh peserta didik. Nah, teknologi harus diterapkan agar bisa menyampaikan materi dengan baik kepada peserta didik. Nah, teknologi ini harus diterapkan agar guru itu bisa menyampaikan si materi ini dengan baik kepada peserta didiknya, dan peserta didik ini pun dapat memahami dan bisa menerapkannya gitu. Dari 4 landasan ini adalah bahan pijakan bagi para pemangku kurikulum, baik itu guru sebagai pelaksana maupun para pekerja kurikulum yang lainnya. Itulah yang harus kita pahami, bahwa kurikulum dikembangkan tidak asal-asalan, tetapi berdasarkan dengan pijakan yang kuat dari psikologi, filosofi, sosial budaya, dan ipteks yang ada di Indonesia. Baiklah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika banyak kesalahan kata yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.